Tidak tidak ada hujan, tiba-tiba satu orang ini yang dulu keras banget menghantam Pak Jokowi. Tiba-tiba dia datang ke rumah Pak Jokowi di Solo. Ya datang sendiri bukan untuk debat ataupun komentar di media sosial. Dan ini algoritma media sosial baru ramai membicarakan satu orang ini. Waduh. Nah ini menarik ya teman-teman semuanya, dalam teori konflik sosial, jika dua orang berseteru tiba-tiba datang untuk ketemu, berarti ada dua opsi, ada dua kemungkinan. Kalau nggak ingin nambah drama, kalau nggak mungkin minta damai. Ikuti video ini sampai selesai. Kalau kita pandang dari sudut psikologi politik, peristiwa ini sangat unik ya. Sebut saja Roy, Tifa, dan Rismond itu gencar sekali. Dan kali ini Rismond datang ke rumah Solo. Terus bagaimana Roy Suryo dan Tifa? Mungkin mereka berjodoh kali ya. Ayo, sebentar lagi mungkin mereka akan naik ke pelaminan. Mereka adalah jodoh yang sangat serasi sekali. Bagaimana coba? Mereka pecah kongsi, ya kan? Sekarang setelah Egy Sujana meninggalkan mereka, sekarang Rismond. Dan esok lusa siapa lagi? Oke, teman-teman semuanya. Ini tiba-tiba datang ke rumah Jokowi sebagai lawan. Oke, kita mundur sedikit ya. Beberapa terakhir ijazah Jokowi selalu ramai di media sosial. Sebagian orang menanyakan keaslian ijazahnya, dan itu sebagian orang lagi mengatakan isu ini sudah selesai. Situasi ini kemudian masuk ke ranah hukum. Dalam satu tokoh ada yang ikut tersebut perkara ini selain Roy Suryo dan Tifa adalah Rismond Sianifar yang gencar sekali membuat buku tentang kemarin itu, membuat buku Gibran and Game. Waduh, sangar bener ya. Wah, kayak main game aja pakai game-gamean. Tapi kenyataannya yang game siapa? Ya kan, mereka pecah kongsi. Berarti mereka sendiri yang game. Wah, ini sangat menggembarkan sekali teman-teman semuanya. Ini yang menjadi pertanyaan, ini kesambar bedek apa gimana sih? Rismond tiba-tiba berubah pikiran dan melakukan restorasi justice ke Jokowi mengikuti pola Egy Sujana. Aduh, mari kita bahas. Nah, disinilah konflik cerita muncul karena sebelumnya isu ijazah ini sudah menjadi perdebatan nasional yang sangat panas. Bahkan lebih panas dari wajan tempat menggoreng kita itu. Bagaimana tidak coba, di berbagai platform media sosial selalu saja membicarakan tentang mereka bertiga yang selalu keras, gencar sekali, baik itu di televisi nasional, baik itu di media sosial, maupun perdebatan-perdebatan di warung kopi. Dalam bahasa hukumnya, kali ini Rismond mengajukan restorasi justice dalam bahasa hukum, tapi dalam bahasa warung kopi, ya sudahlah kita sudahi saja. Saya mohon maaf, begitu kira-kira. Waduh, dan ini juga direspon sama Pak Jokowi dan beberapa pakar hukumnya, kuasa hukum dari Pak Jokowi itu juga
memberi saran jika secara hukum itu memang sulit untuk melakukan restorasi justice, tapi karena demi kemanusiaan Pak Jokowi tidak ingin dilihat jadi orang yang jahat. Nah, dari sisi sudut kemanusiaan, akhirnya Pak Jokowi memberikan maaf. Waduh. Terus bagaimana nasib Roy Suryo dan Dr. Tifa? Ya mereka berjodoh, ya kan? Tinggal mereka berdua, teman-teman semuanya. Dan ini juga ada yang menganggap ini adalah drama politik. Ketika konflik ini berlangsung lama, biasanya ini adalah polarisasi, yaitu artinya masyarakat menjadi terbelah. Sebagian ada yang menganggap percaya dengan satu versi ini, dan sebagian lagi menganggap percaya dengan versi yang lain. Nah, inilah teman-teman semuanya, tingkah laku tiga orang ini sungguh mengenaskan sekali. Maksud mereka itu apa? Apakah ingin memecah belah bangsa ini? Nah, bisa para popul menilai sendiri. Nah, apa motif dibalik semua ini? Nah, tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, Rismon ucluk-ucluk datang ke tempatnya Pak Jokowi ya, pada hari Kamis tanggal 12 bulan Maret tahun 2026 kemarin ya kan. Sudah banyak beredar di media sosial membicarakan Rismon Syanifar ini tentang permintaan restorasi justice dan permintaan maafnya. Inilah videonya. Kalau teman-teman ingin lihat, inilah permintaan maaf si Rismon. Saudara sebangsa dan setanah air, saya Rismon Hasiholan Syanipar ingin memberikan klarifikasi seputar apa yang menjadi perkembangan akhir-akhir ini. Seperti yang kalian ketahui bahwa RRT, Roy, Rismon, dan Tifa itu menuliskan buku Jokowi's White Paper, di mana 400 halaman lebih saya tuliskan dalam dari 700 halaman di buku tersebut, di mana buku tersebut merupakan hasil kompilasi independen dari tulisan Pak Roy Suryo di bagian awal, tulisan saya di bagian tengah, maupun tulisan Bu Tifa di bagian akhir. Masing-masing tidak ada ketergantungan, masing-masing melakukan penelitiannya secara independen. Karena independensi tersebut, maka saya sebagai peneliti secara terbuka mengatakan ada koreksi-koreksi akibat data yang tidak lengkap, akibat rotasi atau translasi maupun resolusi pada data yang saya uji. Oleh karena itu, sebagai peneliti yang bertanggung jawab terhadap kebenaran dan hanya kebenaran ilmiah, seorang peneliti harus bersandar pada objektivitas dalam temuan-temuan dalam kerja-kerja ilmiahnya. Nah, hal itulah yang mendasari saya untuk secara terbuka menyatakan bahwa ada kekeliruan, kesalahan akibat data yang lengkap meskipun menggunakan metodologi yang saya buat atau tuliskan dalam buku Jokowi's White Paper. Kekeliruan tersebut sebagai peneliti harusnya secara terbuka, secara ikhlas, dan secara objektif harus saya nyatakan di sini. Oleh karena itu, ya, temuan saya sebelumnya yang telah melukai, yang telah membuat commotion di dalam perkembangan kita akhir-akhir ini, melukai keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri, saya sebagai peneliti menyatakan minta maaf
secara gentleman kepada keluarga Bapak Jokowi. Dan setelah melakukan permintaan maaf ini, yang menjadi misteri cerita ini, ya kan, kenapa Rismond ke rumah Jokowi itu menjadi pertanyaan yang sangat besar sekali. Kenapa tidak dari dulu, ya kan? Kenapa? Apakah karena ada proses hukum, ya kan? Kenapa baru sekarang? Atau karena ingin menyelesaikan polik ini secara personal dalam ilmu komunikasi politik, situasi seperti ini disebut deeskalasi konflik. Artinya yang tadinya bertegangan tinggi akhirnya mulai turun teman-teman semuanya. Mungkin karena panas akhirnya bisa turun-turun perlahan karena mimi obat. Karena minum paracetamol mungkin ya. Namun dengan kehadiran Rismond ke rumah Pak Jokowi, publik tetap saja masih bertanya-tanya, apakah ini akhir dari polemik atau hanya bab baru dari cerita yang panjang. Jadi plot twistnya ada di sini. Selama ini banyak orang mengira kasus ini hanya soal ijazah, teman-teman semuanya. Padahal cara hukum yang sedang diproses adalah dugaan pencemaran nama baik. Ya kan? Jadi inti perkara sebenarnya bukan masalah ijazah itu ada, tetapi ada apakah tuduhan itu melanggar hukum gitu, teman-teman semuanya. Ini seperti orang ribut soal ayam ya, itu ayam sama telur duluan mana, ya kan? Akhirnya berdebat kusir berkepanjangan dan polisi pun sangat bingung untuk menentukan sikap bagaimana ini, ya kan? Ijazah itu mau dijadikan penelitian katanya, kata dari trio kwek-kwek tadi. Duh, mending kalian teliti aja, ya kan? Otak kalian di mana? Itu yang harus diteliti. Bawa saja ke psikiater. Apakah kalian bertiga itu udah memang ini ya, perlu dikorek-korek. Mungkin ada yang putus kali. Satunya putus. Ya, nah, sampai saja. Kalau kita lihat dari perspektif akademik, kasus ini menarik ya sebagai fenomena politik modern. Nah, ada 3 faktor besar. Pertama, politik persepsi, kemudian proses hukum, yang ketiga adalah algoritma di media sosial. Loh, karena kasus ijazah Jokowi, banyak sekali orang yang mendulang rezeki lewat isu-isu ini di media sosial, di platform-platform para konten kreator mengeruk keuntungan dari kasus-kasus ijazah Jokowi ini. Ya kan? Tidak bisa dipungkiri. Dan inilah yang membuat salah satu isu itu terus hidup. Karena algoritma hanya punya satu prinsip sederhana, yang bikin sering emosi justru itulah yang akan cepat viral. Makanya kadang kita bukan media sosial niatnya cari berita, yang muncul-muncul lagi debat orang yang kita tidak kenal. Di beberapa komentar itu, orang yang tidak kita kenal, mereka tuh bertengkar ya teman-teman semuanya, beradu, bertengkar dengan ya seperti itulah para netizen. Ada yang pro, ada yang kontra. Dan sekarang itu pertanyaannya, apakah Rismond ini ke rumah Jokowi ingin mengakhiri polemik yang panjang tentang soal ijazah ini, atau justru akan membuka bab baru dari drama politik ini? Bagaimana menurut kalian? Itu tanda perdamaian atau hanya strategi dalam politik, dalam konflik politik? Tulis di kolom komentar, karena dalam politik
modern itu kadang yang paling mengejutkan bukan konflik itu sendiri ya, tapi ketika konflik itu tiba-tiba berubah arah. Oke, gitu terus. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Let's go.